Anda kembali di Newsline. Pemirsa, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, KPU DKI juga akan menggelar debat publik ini yang dinanti-nantikan seperti pada Pilkada putaran pertama lalu. Ya, sesuai kesepakatan KPU DKI, pelaksanaan debat publik berlangsung tanggal 12 April mendatang. Hingga kini, KPU DKI masih menyusun format debat termasuk materi, tema, dan juga lokasi debat. Pihak KPU DKI mengundang tim kampanye masing-masing pasangan calon untuk membahas teknis pelaksanaan debat tersebut. Debat kandidat Pilkada DKI putaran kedua hanya berlangsung satu kali, tidak seperti pada putaran pertama yang digelar sebanyak 3 kali dan berlokasi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. KPU DKI menjelaskan, debat kandidat putaran kedua ini merupakan sarana menajamkan visi dan misi dari putaran pertama. Nah, ngomong soal debat, nanti malam juga ada yang mengajak debat nih. Tepatnya di Mata Najwa akan menggelar debat final Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Calon Gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan calon Gubernur nomor 3 Anies Sandi akan juga hadir dalam debat final Pilkada DKI Jakarta putaran 2 di Mata Najwa nanti. Dan untuk melihat persiapannya sejauh apa, ada rekan kita ya di sana. Ada rekan Marvin Sulistyo yang berada di Grand Studio Metro TV. Marvin, tolong ceritakan kepada kami persiapan debat final Mata Najwa Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti malam. Ya, Wida dan juga Iqbal, saat ini persiapan sudah semakin mantap, beberapa kursi pun juga sudah mulai diatur dan juga bagaimana persiapan teknis sudah mulai dimantapkan saat ini. Saya langsung saja ajak bergabung untuk ngobrol-ngobrol bagaimana persiapan untuk acara nanti malam bersama produser Mata Najwa dari Citra. Mbak Citra. Hai. Halo. Terima kasih sudah bergabung di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Dari jam berapa semalam? Beberapa hari sih persiapan teman-teman di sini. Demi ini ya, acara kali ini ya. Nah, bedanya acara Mata Najwa dengan debat kali ini apa sih? Kan sama-sama dikatakan hostnya Najwa Shihab. Debat ini pembedanya ada banyak sekali gitu. Dari mulai materinya, kemudian flow yang akan kita buat akan berbeda, kemudian durasi juga akan lebih panjang, 2 jam, beda dengan episodik Mata Najwa yang hanya 1,5 jam gitu. Dan banyak treatment lain yang pastilah kalau penonton nanti melihat pasti akan tahu banyak bedanya gitu. Yang dikatakan juga debat kali ini banyak yang tanya-tanya netizen tentunya. Bedanya apa sih debat kali ini dengan debat yang difasilitasi oleh KPU? Ini adalah debat pertama di putaran kedua. Belum pernah dilakukan di TV lain, di program-program lain, dan KPU juga belum gitu. Nah, kami lebih mengangkat tentang diskusi pendalaman perbandingan 2 program antar kandidat. Karena kan kalau masing-masing kandidat punya program kerja, itu kita sudah sama-sama tahu dari putaran pertama sudah banyak sekali dieksplor gitu. Nah, yang sekarang kita akan lebih membandingkan mana program yang lebih unggul, mengapa dia lebih unggul, dan masing-masing kandidat tidak hanya menjawab pertanyaan satu arah selama durasi sekian menit gitu ya, tapi ada follow up question yang akan dilakukan oleh Najwa, kemudian juga forum diskusi yang lebih luas untuk masing-masing tema gitu, yang bisa saling menanggapi. Jadi saya rasa pasti akan lebih seru sih. Jadi lebih dinamis begitu ya formatnya ya. Nah, kemudian saya lihat di belakang ini cuma satu kursi dan kenapa cuma gubernur aja, calon gubernur aja yang dikatakan debat gitu? Iya, yang sudah confirm dan sesuai dengan rencana kita adalah memang pas calon gubernur nomor urut 2 Pak Basuki Cahayapurnama berhadapan dengan calon gubernur nomor urut 3 Mas Anies Baswedan gitu. Nah, kenapa hanya berdua? Karena secara umum kita mengusung konsep debat ala debat ketiga Pilpres Amerika. Waktu itu kan memang ada Hillary dan Trump berhadapan-hadapan, memang head to head 2 ini gitu, dan itu yang akan kita lakukan. Formatnya akan seperti itu, akan dinamis, kurang lebih saling sama. Counter untuk beradu argumen antar program yang akan dibawakan begitu. Sesuai dengan segmentasi yang kita buat. Gitu. Luar biasa, pukul 18.30 sampai 21.30. Iya, 18.30 kita ada top dulu, jadi pradebat itu nanti akan selama 1 jam. Kemudian pasangan calon kita perkirakan sudah hadir untuk masing-masing calon maksud saya. Kemudian debat sendiri kita akan mulai di 19.30 sampai 21.30, itu terdiri dari 7 segmen. 7 segmen di sana. Oke, terima kasih Mbak Citra. Terima kasih. Selamat kembali bersiap-siap. Kita nantikan programnya, dan sekarang saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kesiapan dari masing-masing tim sukses pasangan nomor urut
urut 2 dan 3. Silakan nomor urut 2 tim sesnya Mas Ansilema dan juga Mas Antoni Lung. Selamat kembali bergabung di Newsline sekarang. Halo, apa kabar? Apa kabar? Suaranya gimana? Ya, kok saya boleh ikut-ikutan Ira Kusno, kok Mas Ansi kok lebih hangat, kok Mas Antoni dingin? Cool, selalu cool. Seperti apa? Persiapannya cool. Kalau untuk menghadapi debat kan setiap saat kita di masyarakat kita berdialog itu kan sudah diskusi yang intens lah yang kita bangun. Jadi saya rasa persiapan ya biasa lah. Biasanya seperti apa? Ya biasa karena ya persiapan mungkin kita mempertajam data karena ketika bicara debat kan kita bukan bicara asumsi. Ya. Ini yang kita pertajam lebih dalam. Pertajam materi begitu ya agar bisa memberikan jawaban yang terbaik begitu. Meyakinkan warga. Meyakinkan. Oke, seperti itu juga strategi dari nomor 2. Ya, tentu Pak Ahok akan buat persiapan, tetapi persiapan ini juga bukan suatu persiapan yang spesial atau khusus, karena apa yang diperdebatkan ini sebenarnya merupakan keseharian yang dilakoni oleh Pak Ahok. Bukan saja pada saat Pak Ahok jadi gubernur Jakarta, tetapi sebenarnya kerja-kerja melayani warga, kerja-kerja sebagai birokrat ini sudah dilakoni beliau mulai dari Belitung Timur ya, dan kemudian menjadi wakil gubernur dan juga gubernur. Tetapi poin yang ingin kami tegaskan bahwa Pak Ahok hadir dalam debat ini bukan semata-mata untuk meyakinkan publik sehingga kemudian memilih Pak Ahok dalam 19 April. Tetapi poin yang paling utama itu adalah Pak Ahok ingin memberikan edukasi politik, ingin menjadikan proses kontestasi elektoral ini sebagai sebuah ajang untuk melakukan literasi politik. Karena itu kemudian yang akan dibicarakan nanti itu adalah hal-hal yang bersifat substansial. Jualan politik Basuki Cahayapurnama itu adalah barang mewah berupa rekam jejak, visi misi dan program kerja, dan Pak Ahok itu sangat anti untuk mengeksploitasi sentimen etnik dan agama. Mengeksploitasi SARA itu pantang buat Basuki Cahayapurnama. Oke, Mas Ansik, ini pertanyaan juga nih, melihat sekarang debat ini dilangsungkan dan moderatori oleh Najwa Shihab saat ini. Apakah persiapan yang akan diberikan ISMA seperti persiapan pada waktu debat yang diselenggarakan oleh KPU, Mas Ansik? Ya, sebelumnya kan sudah ada 3 kali debat, dan setiap kali debat itu tentu kami ada evaluasi dan kemudian ada pembenahan dari berbagai sisi. Yang pasti bahwa retorika dalam debat ini sesuatu yang penting. Tetapi ingat, retorika ini penting sebagai upaya untuk menceritakan rekam jejak, kinerja, dan program kerja. Retorika penting untuk omong program, bukan omong kosong loh. Karena itu kemudian Pak Ahok ini akan menampilkan model diskursus yang mengedepankan logika, etika, dan mungkin ada estetikanya di sana. Ya, karena itu kalau bicara logis, itu tidak semata-mata bicara runtut dan sistematis, tetapi harus bicara rasional, benar, faktual, dan kontekstual. Dan kita tahu Basuki Cahayapurnama ini adalah sosok seorang pemimpin yang memang tidak saja paham dari segi filosofi atau gagasan-gagasan besar, tetapi beliau ini adalah sosok yang memang sangat detil, ya, sangat detil. Jadi kemudian kita berharap dalam demokrasi di Jakarta ini juga bisa menghadirkan diskursus yang cerdas, bernas, dan mencerahkan, sehingga kemudian masyarakat ini juga bisa mendapatkan sesuatu dari proses diskursus dan juga jawaban di sini. Oke, saya sudah tangkap. Mas Antoni, seperti apa tentunya? Mungkin menyinggung sedikit eksploitasi SARA. Mungkin timnya Pak Basuki yang selama ini playing as victim gitu, memainkan peran sebagai korban. Seperti itu? Ya, saya sebagai kaum mungkin minoritas hari ini mendukung Mas Anies dan Bang Sandi, itu berarti masalah SARA itu sudah selesai. Artinya ingin sedikit diskus dengan Bang Ansi itu lebih kepada bagaimana tim Ahok Jarot itu tidak mengangkat isu SARA lagi. Artinya itu sudah lama selesai. Yang kita kedepankan itu program kerja, visi misi, dan adu gagasan. Ini yang terus kita lontarkan. 3 permasalahan di ibu kota ini belum disentuh oleh petahana. Ketika kita bicara pendidikan, belum tuntas, belum berkualitas. Ketika kita bicara lapangan pekerjaan, hari ini kita lihat pembangunan ekonomi yang artinya memang sangat minim sekali. Artinya kalau dari Mas Anies dan Bang Sandi punya program OKOC. Saya sebagai pengusaha hari ini hadir kebetulan aktif di HIPMI dengan Bang Sandi. Kita punya affirmative action, which is itu DP rumah itu hari ini kita menghadirkan solusi malah dibully oleh tim-tim lain. Artinya siapa yang buat regulasi itu? Nah, kita hadirkan solusi, kita hadirkan untuk pemerataan untuk semua masyarakat Jakarta. Waduh, saya melihat dua-duanya ini masing-masing tim saling ini ya, saling kampanye. Nanti dulu, nah pertanyaan saya ini sebenarnya pertanyaan saya itu beda sebenarnya ya. Nah, pertanyaan saya itu adalah
melihat sekarang debat ini kan akan dilangsungkan seperti ini, apakah treatment yang diberikan itu sama atau tidak seperti yang debat yang dilakukan oleh KPU? Ya, artinya setiap debat bagi kami itu sama. Hari ini kebetulan ada TV-TV lain juga memang sebelumnya mengundang juga kami hadir, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya kami tetap hadir. Artinya debat bagi kami itu konsumsi yang mungkin sudah tiap hari. Artinya hari ini kita datang ke publik, ke masyarakat itu juga suatu debat. Misalkan ketika Bang Sandi mungkin sempat viral, Bang Sandi jangan teori doang. Nah, kita ajak, kita berikan sebuah pencerahan kepada publik. Artinya bagi kami ini sebuah debat ya sama aja, cuma penyelenggarannya aja beda. Mungkin kemarin KPU, mungkin ini sekarang hari ini Mata Naswa, artinya setiap saat kita debat kita siap. Treatmentnya pasti selalu siap begitu ya. Oke, Mas Hansi singkat saja seperti apa? Ya, kalau Pak Ahok itu kan orang kenal sebagai man of solution atau man of action. Jadi beliau itu bicara dari segi gagasan yang besar, tetapi juga dipastikan bisa melakukan implementasi dan bukan cuma sekedar halusinasi apalagi imajinasi. Itu satu. Yang kedua, selama ini kami korban kok dari politisasi SARA itu. Ketika kita mau masuk TPS ada yang bilang, ingat loh, jangan pilih calon kafir, awas masuk neraka. Sementara Pak Ahok itu di kalangan Tionghoa dan Kristiani mengatakan apa? Anda sekalian jangan memilih saya karena kesamaan etnik dan agama. Kalau ada calon lain yang lebih baik. Bukankah ini merupakan suatu wujud dari politik akal sehat ya, mendorong proses edukasi politik. Kalau soal persiapan malam ini dan juga format seperti apa yang akan ditampilkan Pak Ahok, yang pertama Pak Ahok itu akan bicara satu konsepnya. Tahan dulu, kita akan melihat ya dalam materi dulu. Tampaknya sudah sangat-sangat ini ya, bersemangat sekali dua-duanya. Pasti saya mau punya materi langsung dari tim Newsline ini mengenai strategi masing-masing pasangan calon untuk bagaimana bergerilya di media sosial. Pasti sudah melakukan ya. Kita saksikan sama-sama informasinya berikut ini. Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua yaitu Ahok Jarot serta Anies Sandi sedang gencar melakukan strategi kampanye lewat akun sosial medianya. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial menjadi jurus terjitu saat ini untuk berkampanye, mengingat jumlah pengguna media sosial di Indonesia sangatlah besar. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Setiap harinya akun Instagram Ahok Jarot aktif menyebarkan informasi seputar kegiatan kampanye yang akan dilakukan. Selain itu, setiap Jumat malam Ahok juga mempunyai acara talk show santai yaitu Ahok Show yang dipandu oleh co-host Sarah Sehan. Selain Ahok Show, Ahok Jarot juga menggelar program Kepoin Pelayan Jakarta. Kedua pasangan ini akan live di akun Instagram dan Facebook Ahok Jarot untuk menjawab pertanyaan terpilih dan melakukan challenge. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pun tak mau kalah dalam berstrategi untuk berkampanye di media sosialnya. Pada akun Instagram resmi tim pemenangan Anies Sandi yaitu @JakartaMajuBersama, setiap harinya juga selalu update informasi seputar kampanye Anies Sandi. Beda jurus dengan Ahok Jarot, Anies Sandi mempunyai jurus kampanye tweet jahat. Program tweet jahat adalah sebuah video yang dibuat oleh tim Anies Sandi untuk menjawab atau menanggapi beberapa unggahan tweet akun di media sosial yang menebar fitnah dan cacian ke Anies Sandi. Video tersebut kemudian akan diunggah ke akun media sosial kampanye Anies Sandi. Memang sejak pelarangan atribut dalam kampanye putaran kedua ini, para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sangat gencar dalam melakukan kampanye di media sosialnya. Oke, saya kembali bersama dengan Mas Hansi dan juga Mas Antoni. Oke, ini singkat saja sebagai closing statement, bentuk komunikasi seperti apa yang akan disampaikan untuk meyakinkan kepada dua kandidat ini, kepada masyarakat yang menyaksikan debat nanti, Mas Hansi? Yang pertama, Pak Ahok akan menceritakan kerja-kerja nyata yang sudah dilakukan. Jadi rekam jejak. Mestinya kontestasi elektoral itu tidak hanya memeriksa atau mengkontestasikan visi misi dan program kerja, tetapi yang utama itu adalah mengkontestasikan rekam jejak. Jadi soal reputasi yang dibangun dari dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin memberikan apresiasi terhadap acara Mata Najwa ini, karena ini bagian dari upaya mendorong demokratisasi kita.
Demokrasi tanpa diskursus itu bukan namanya demokrasi. Dan Mata Najwa ini sebenarnya merupakan suatu upaya mengapresiasi politik akal sehat. Yang ketiga, dalam debat itu ada etikanya. Tidak boleh melakukan falasia atau kesesatan dalam berpikir. Misalnya, menyampaikan yang disebut argumentum ad hominem, argumentum ad baculum, argumentum ad misericordium. Itu tidak boleh. Mestinya yang disasar itu adalah, yang dipersoalkan itu adalah substansi dari perdebatan ini. Dalam perdebatan-perdebatan sebelumnya, kami melihat yang terjadi itu adalah falasia ataupun kesesatan-kesesatan berpikir ini. Basuki Cahayapurnama akan datang, akan meluruskan hal ini bahwa demokrasi harus dibangun di atas spirit akal sehat. Luar biasa. Oke, bagaimana Mas Antoni? Ketika bicara debat pilkada, kita bicara basisnya itu program visi misi. Ketika hari ini Pak Basuki asih bilang, Bang Ansy asih bilang apa yang sudah dikerjakan, artinya yang sudah dikerjakan itu dinilai oleh siapa? Bukan dinilai oleh pihaknya sendiri, bukan dinilai oleh Pemprov, tapi kita merujuk pada lembaga negara, which is itu BPS. Hari ini belum ada prestasi sama sekali. Artinya yang kita hadirkan itu kebaruan, yang kita hadirkan itu solusi. Ketika 3 masalah yang tadi saya singgung di segmen awal itu belum disentuh oleh petana, kita hadirkan solusinya, kita hadirkan affirmative action, political will yang kita hadirkan untuk masyarakat Jakarta. Jadi dan kami sangat menyambut baik dengan survei minggu terakhir itu, netizen itu tidak ingin gubernur DKI sekarang. 54% itu tidak ingin, 54% inginkan gubernur baru. Artinya dengan adanya sosial media, dengan adanya media seperti ini, ya kita akan mencerahkan publik dengan program kerja, dengan program kerja yang rasional, dengan visi misi dan gagasan besar. Marvin, akhirnya nanti hadirnya pemimpin yang berkualitas itu syaratnya kalau ada pemilih yang berkualitas. Dan pemilih yang berkualitas ini itu adalah reasoning atau understanding voters. Saya rasa pemilih yang menalar, bukan believing voters. Pemilih percaya. Nah, ini harus kita artinya pemilih DKI bukan seperti mungkin daerah lain, karena pemilih DKI basisnya itu latar belakang education-nya sudah rasional dan bahkan memilih rasional. Artinya kita lihat 19 April nanti juga hasilnya insya Allah juga akan rasional. Yang pasti saya pasti setuju dua-duanya kalau semua akan ditentukan dengan jawaban yang berkualitas. Betul ya? Setuju ya, Mas Iqbal. Terima kasih waktunya. Sayang sangat singkat sekali, Mas Antoni dan juga Mas Ansy. Dan saya kembali ingatkan kepada Anda pemirsa untuk menyaksikan Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada DKI Jakarta pukul 18.30 sampai dengan 22.30. Saya kembalikan bersama Iqbal dan juga Widya. Baik, terima kasih Marvin Sulistyo langsung dari Grand Studio Metro TV. Jadi jangan lewatkan ya Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta nanti malam mulai pukul 18.30. Ini pradebatnya ya. Pradebatnya. Nah, debatnya sendiri akan dimulai 19.30 dan untuk pertama kalinya pemirsa dalam putaran kedua Pilkada Jakarta, Ahok dan Anies dipertemukan. Adu program dan bicara situasi terkini Pilkada hanya di Metro TV.